Ya, selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita bersama-sama mulai ibadah sore hari ini. Saya mohon kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan pengakuan bahwasannya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya buat kita semua. Oleh karena itu turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang dimana memimpin dan menolong ibadah pada sore hari ini dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji serta menyembah Tuhan. Hanya Tuhan saja yang layak kita tinggikan. Kita undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Adil dan benar.
terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat sore yang indah ini kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Roh Kudus atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami bersama. Hingga kami saat ini boleh ada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Bapa, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, adil dan benar jalan-Mu Tuhan. Engkau Raja segala raja Tuhan bagi kami atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakanlah kami semuanya ini Tuhan. Lawati kami semuanya ini Tuhan. Kiranya persiapkan hati kami untuk memuliakan nama-Mu, memuji membesarkan nama-Mu, serta Tuhan lawatlah kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, didik tegur ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh beri kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, ibadah kami saat sore yang indah ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Allah kita besar, Allah kita ajaib, Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita lanjutkan dengan pujian ini. Dengan rasa syukur kita pujikan pujian ini. Allah kita.
setidaknya lewat langkah, tingkah, laku, tutur kata kita bersama. Amin. Supaya dunia tahu bahwa kita anak Tuhan, anak Raja. Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Ya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Setidaknya sedikit kita ceritakan kepada bangsa yang tidak dan belum mengenal Tuhan. Lewat tutur kata kita, lewat langkah kita seseharian, boleh mencerminkan Tuhan Yesus Kristus ada dalam hati kita. Puji Tuhan. Pujian ini sangat menjadi berkat bagi kehidupan kami, terutama kami pribadi ya Bapak Ibu ya. Setiap langkah kami, saya belajar. Secara manusia memang tidak bisa, tetapi terus belajar sampai Tuhan berkata waktunya selesai. Terus belajar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita angkat dengan satu pujian. Ajar aku mengerti Tuhan segala rencanamu yang indah dalam setiap kehidupan aku. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ajar aku mengerti Tuhan segala rencana.
sore hari ini kami mengucap syukur, kami dikumpulkan Tuhan di tempat ini. Sebagai rasa syukur, kami menaikkan segala pujian penyembahan kami. Sebentar kami juga akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami berdoa mohon hikmat-Mu turun atas kami, agar kami boleh mengerti, memahami. Terlebih lagi kami boleh diubahkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami semua, tolong juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Adapun tema untuk sore hari ini adalah Kristus pengantara kita. Terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama hingga yang ke-6 berbunyi demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya dan di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada sebuah kisah. Dikisahkan seseorang yang hancur hidupnya karena dia adalah seorang pecandu narkoba. Ya, jangkis kira-kira begitu. Hidupnya ada di bawah kolong jembatan, ya, dia karena pecandu, ya, sakau dan sebagainya. Sampai suatu kali dia ditolong oleh seorang dermawan, ya, seorang dokter yang cukup berada, baik hati, ditolonglah dia, direhab, gitu ya. Dia tidak punya dana untuk bisa merehab itu semua, tapi dokter itu memberikannya, membayari semuanya. Jadi dia menerima itu secara gratis, ya. Tapi biaya rehab semua tentu ada, dan dokter itu yang mengeluarkan. Dan bahkan dokter ini menempatkan dia di rumahnya, ya. Dia ada beberapa rumah dokter ini. Ada satu rumahnya yang baik, bagus, kosong. Ditaruhlah dia di situ. Dikatakan, oke, kamu sekarang hiduplah menjadi orang yang normal, orang yang baik. Dia sambil terus diterapi. Selang 1 bulan lebih, gitu ya. Dokter ini kembali untuk mengontrol, kaget sekali, ya. Kenapa? Karena jangkis ini tetap menjadi pecandu narkoba. Yang lebih mengkagetkan, perabotan dan seluruh rumah di rumah itu habis, sudah. Ternyata dijualin semua, gitu ya. Padahal bukan miliknya toh. Dijualin semua hanya untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut. Sungguh menyakitkan, bukan? Sudah ditolong, sudah dibayari begitu rupa, dan dia tidak perlu apa-apa, mengeluarkan apa-apa. Dia tidak sanggup tapi bisa ditolong begitu rupa. Bukannya malah berubah, tapi malah menggunakan kebaikan, kemurahan dari dokter ini untuk hidup di dalam kecanduannya. Kita semua berkata, ini orang tidak tahu terima kasih, tidak tahu ditolong, bojai boceng liwah, kita mungkin mengatakan itu. Tetapi kalau kita mau merefleksi, kadang-kadang itulah kita.
di hadapan Tuhan. Kita menerima anugerahnya, kemurahannya yang begitu besar. Namun kita justru menerima kemurahannya menjadi sesuatu yang murahan. Anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus Kristus di atas Kalvari itu diberikan pada kita, anugerah yang tak ternilai. Kita justru menganggapnya tiada nilainya sama sekali. Artinya bahwa ketika kita mengaku berkata, aku adalah orang Kristen, Yesus Kristus adalah juru selamatku, tetapi hidup kita tidak menunjukkan adanya sebuah perubahan. Hidup kita tetap terus ada di dalam kegelapan. Yesus hanya sebagai sebuah embel-embel menempel di KTP kita. Kita mungkin minggu ke gereja, tapi Senin ya kita hidup dengan penuh cemar, dengan penuh tipu muslihat, akal-akalan. Yesus hanya dijadikan sebagai, mungkin hanya sebagai satpam. Wah, Tuhan berkati ya, jagai tokoku, jagai rumahku. Tuhan Yesus justru hanya dijadikan hanya sebagai sebuah, dalam tanda kutip, pembantu kita untuk mendatangkan kekayaan. Tapi pernahkah kita sadari bahwa anugerahnya yang tidak ternilai itu hadir dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Dan kita harusnya meresponi dengan rasa terima kasih. Kita hidup juga mau berubah. Nah, inilah yang dikatakan firman Tuhan melalui Yohanes di dalam suratnya yang pertama. Kalau saudara perhatikan ayat pertama, dikatakan hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita menjadi seorang pengantara yang ada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus satu ayat ini kelihatannya berkontradiksi. Yang satu bilang jangan berdosa, yang satu bilang kalau berdosa tidak apa-apa, ada pengantara yang akan mengampuni. Sebenarnya ini bukan kontradiksi ya, tapi ini sebuah disebut dengan paradoks. Maka untuk bisa memahami ayat yang pertama, kita perlu juga melihat surat ini secara keseluruhan. Yohanes ini kan mengatakan, kalau kalian katakan, kalau kita katakan bahwa aku adalah murid Kristus, pengikut Kristus, kalau aku adalah pengikut Allah, Allah ada dalam hidupku, ya, Allah adalah terang. Namun hidup kita tidak ada di dalam persekutuan dengan kita, malah hidup kita tetap terus ada dalam kegelapan, sementara Allah adalah terang. Kita mengakui Allah adalah terang, tapi cara hidup kita hidup yang gelap, artinya hidup tidak seperti terang kebenaran firman Allah, tapi hidup kita seperti dunia yang syarat dengan hawa nafsu dan dosa serta kecemaran, tipu muslihat, ya, pakai cara-cara yang melawan Allah. Dikatakan kalau engkau berkata Allah ada dalam hidupmu, tetapi hidupmu tidak sesuai, engkau berdusta, ya, engkau bohong, engkau menipu dirimu, sederhananya engkau berlaku munafik. Tetapi kalau kamu mau mengaku di hadapan Tuhan segala dosa, Allah yang begitu murah hati, Tuhan Yesus yang sudah mati atas kayu salib itu mengampuni dan menebus dosa kita, bahkan menebus dari segala kejahatan. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa ditebus oleh Yesus. Kejahatan sejahat apapun, seberat apapun, itu semuanya telah dibereskan dan dipakukan di atas Kalvari. Nah, akan tetapi gitu ya, Rasul Yohanes ini kan menjelaskan di dalam suratnya, kalau kamu mengaku dosa, kamu dapat pengampunan. Tetapi bukan berarti lalu kalau kita tahu bahwa kalau aku mengaku dosa, aku dapat pengampunan, lalu kita menjadi istilahnya hari ini disebut dengan Kristen tomat. Kalau Minggu tok tobat, Senin sampai Sabtu kumat, ya. Bukan dipanggil jadi seperti itu. Bukan berarti lalu anugerahnya yang murah hati, kemurahannya yang besar, kau anggap menjadi suatu hal yang murahan. Maka itulah Rasul Yohanes mengatakan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi di sisi yang lain, kita semua adalah masih hidup di dalam daging. Saya dan saudara lahir di dalam keberdosaan. Natur saya dan saudara adalah dosa.
Selama kita hidup di dalam dunia ini sambil menanti pengharapan dan disempurnakan, kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, masih hidup di dalam daging, yang dimana kita bisa untuk melakukan firman Tuhan, tetapi kita tahu bahwa kita hidup dalam daging bisa jatuh dalam dosa. Maka paling tidak ketika kita berbuat dosa, kita mengakui, kita memohon ampun, dan kita berusaha untuk tidak mengulangi. Tapi kita tidak dengan sengaja di awal sengaja melakukan dosa itu. Nah, inilah disebut dengan paradoks. Di satu sisi, anugerah kemurahan itu kau harus anggap, kau harus lihat itu menjadi suatu hal yang mahal, yang boleh engkau terima, yang harus engkau responi dan pelihara. Nah, pelihara nanti dengan apa? Tetapi di satu sisi ketika kita tahu kita adalah manusia yang hidup masih dalam daging, kita masih bisa berbuat dosa. Maka ketika kita berbuat dosa, kita juga tahu kita punya pengantara yang luar biasa, yang sempurna, yaitu Yesus. Maka dari paradoks ini kita melihat, kalau demikian maka aku jangan punya pemikiran sengaja berbuat dosa. Maka kita tahu bahwa kemurahan yang begitu besar dan tidak ternilai harganya itu yang aku harus terima dan responi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa terima kasih, yaitu apa? Yaitu hidup belajar menuruti firman-Nya. Ya, itulah sebetulnya makna daripada Kristus pengantara kita. Pada petang hari ini ada 4 yang kita bisa pahami. Ya, bahwa yang pertama, kita semua adalah manusia yang berdosa. Tidak ada yang sempurna. Ya. Yang pertama dengan kata ya, it is okay to be not okay. Sadari bahwa kita semua itu adalah manusia berdosa. Jangan lalu merasa, oh aku sudah menjadi anak Tuhan, oh aku sudah ditebus dosa, maka aku kebal akan dosa. Hati-hati. Kita semua tahu bahwa kita manusia berdosa, kita telah ditebus oleh Yesus, tapi kita masih hidup di dalam daging. Yang dimana setiap hari kita harus juga berjuang sebagai respon rasa terima kasih. Maka poin yang pertama itu mengatakan bahwa sadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang mendapat kemurahan. Dikatakan sebuah pengantara. Bahwa saya dan saudara sadari bahwa sesungguhnya di hadapan Allah kita itu sedang berhadapan dengan Allah yang murka karena dosa. Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada. Ingatkah ketika orang-orang itu yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina? Wah, ini Tuhan berbuat zina, gitu toh? Tuhan Yesus cuma ngomong, oke, siapa yang tidak pernah berdosa, lempari dia dengan batu. Perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan, pedang bermata dua. Tidak ada yang berani, saudara. Sesungguhnya hanya Yesus yang bisa melempari dia dengan batu. Tahu kenapa? Ketika seorang kedapatan berbuat zina, berarti dia melihat, kan? Ya tahu maksudnya ya. Kalau bisa mendapati, zaman itu masih belum ada teknologi handphone, maka melihat. Maka melihat dalam tanda kutip dinikmatin dulu, kan? Itu yang pertama. Orang-orang di situ yang bilang kedapatan berbuat zina, pikirannya itu juga pikiran yang sudah kotor. Saudara, bayangkan bahwa perempuan itu diseret begitu rupa, ya, dengan baju yang mungkin juga tidak sempat dia berpakaian dengan rapi. Tentu juga ada yang ngambil kesempatan gitu ya. Pikiran-pikiran yang kotor, ngambil kesempatan nginceng-nginceng begitu ya bajunya yang mungkin tidak perempuan itu diseret dengan begitu sadisnya, dengan begitu tidak manusiawinya, dengan pakaian yang belum lengkap mungkin, karena waktu itu kan kedapatan berbuat zina. Lalu kalau sudah ada plot begitu, berarti sudah disetting. Berarti apa? Ada pikiran yang busuk, kan? Mereka men-setting supaya akhirnya bisa menjebak Tuhan Yesus. Jadi pikirannya sudah rusak. Lalu di manakah lakinya? Kalau bilang berbuat zina dengan siapa? Maka ketika di hadapan Tuhan Yesus, mereka semua itu sebetulnya tidaklah berbeda dengan perempuan ini.
Maka itu Yesus berkata, oke, siapa yang tidak pernah berdosa, lempari dia. Nah, perkataan Yesus itu menusuk dalam hati mereka seakan-akan menjadi sebuah hakim. Ayu tadi nginceng-nginceng kan, gitu kan. Jadi seperti ada sebuah suara tuh di dalam orang di situ. Kamu kan settingin ini untuk jebak Yesus. Kamu lebih busuk. Seperti ada suara itu, makanya orang perlahan-lahan mundur satu-satu. Tinggallah Yesus dan perempuan itu di situ. Kenapa? Yesus ingin mengatakan yang berhak melempari dia batu yang tidak pernah berdosa. Maka Yesus tetap terus berdiri di situ kan. Maka itu Yesus mengatakan, di mana yang lain? Tidak tahu, pergi. Dan Yesus ngomong, aku tidak menghukum kamu, pulanglah, dosamu diampuni. Artinya apa? Kenapa Yesus tidak pergi, orang-orang lain yang pergi? Karena Yesuslah pribadi satu-satunya yang tidak berdosa. Yesus ingin mengatakan, nih, aku yang berhak untuk menghukum, untuk menghukum dosa, membinasakan orang berdosa. Tapi aku datang bukan untuk membinasakan, tapi untuk mengampuni. Sementara orang lain yang ngomong-ngomong, wah, aku ini adalah pengikut Allah, membela kebenaran, tapi hidupnya penuh dengan kebusukan. Nah, itulah yang poin pertama juga Yohanes ingin ajarkan. Karena surat Yohanes ini sesungguhnya Bapak Ibu menggemakan kembali daripada Injil Yohanes. Ya. Kalau kita lihat di ayat yang pertama katakan, kamu janganlah berdosa. Tapi kamu tahu bahwa kamu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Jadi paradok ini jadikan begini. Poin yang pertama, aku tahu bahwa aku manusia yang berdosa, maka aku minta ampun sama Tuhan. Tetapi aku juga tahu bahwa aku sudah mengalami penebusan, maka jangan aku sengaja untuk berbuat dosa di dalam mulai dari pemikiran. Jadi setiap hari ketika kita semua bangun, berdoalah, minta pertolongan hikmat daripada Allah Roh Kudus supaya kita dijaga dan tidak jatuh dalam dosa. Tetapi di akhir hari itu kita kalau merefleksi, ada aja kita salahnya kan? Ada aja gitu. Nah, kita diakhiri dengan memohon ampun. Maka itulah doa Bapak kami juga, ampunilah kami. Tapi janganlah ketika hari Minggu ini ya, Senin gitu ya, besok Senin gua mau usaha ya. Ini kalau cuani gak tak gede no, wah aku gak iso ngelencer gitu ya. Tapi ya apa caranya cuani digede no? Lah wong sainganku semua harga nih ancur-ancuran ya kan. Caranya gimana saudara? Ngomonglah sama pelanggan, ojo beli sama dia, ketok aneh tok murah tapi ku palsu, disubal gitu ya toh. Itu subalan tok itu, dalamnya gak karu-karuan. Oh punyaku bagus, padahal ya bodoh banget. Oh ya maksudnya, kadang-kadang itu kita sudah berpikir, putar otak dulu bagaimana aku dapat untung, tapi cara apapun aku tempuh. Sederhananya begini, poin satu saudara. Kita tahu kita manusia berdosa, namun kita tidak mau sengaja berbuat dosa. Maka poin yang kedua dikatakan, maka kalau tandanya kita telah mengenal Allah, maka kita belajar menuruti firman-Nya. Maka yang kedua begini, kita setiap hari tahu kita manusia berdosa, maka kita tahu juga kita harus dipanggil untuk mengenal Allah. Ya, maka belajarlah untuk tidak menghalalkan segala cara. Tapi belajarlah untuk mencarakan cara yang halal. Itu sudah tidak mudah, iya. Karena cara yang halal itu lebih susah, lebih banyak buat keringat, hasilnya sedikit. Tapi kalau menghalalkan segala cara lebih cepat, hasil biasanya lebih banyak. Kita semua tahu itu ya. Tapi statementnya gampang. Yang kedua, maka kalau kita berkata aku anak Allah, aku murid Kristus, maka marilah kita belajar juga untuk melakukan firman-Nya. Dengan apa? Setiap hari belajarlah untuk kita di dalam pekerjaan, usaha kita melakukan segala sesuatu itu berpikir untuk gimana cara yang baik. Atau
mencari cara yang halal, bukan malah menghalalkan segala cara. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, ya, kita lihat tahu bahwa ketika kita menuruti firman-Nya, karena bukan kita takut, tapi karena kita mengalami kasih Tuhan. Bedanya apa? Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa surat 1 Yohanes ini menggemakan kembali Injil Yohanes, khususnya di Yohanes 14. Ya, kalau saya baca Yohanes 14 itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti firman-Ku. Jadi dasar kita menuruti firman itu mengasihi, bukan karena takut. Takut dalam artian begini, saudara, saya tidak ngomong siapa, saya pergi naik mobil sampai tengah jalan, lalu tiba-tiba saya pakai sabuk pengaman. Bukan karena saya mengasihi Indonesia dan mengasihi mobil yang lain supaya tidak tapi karena saya takut ditilang. Jadi saya menuruti firman, menuruti perintah karena apa? Takut ditilang. Karena pas itu lihat lagi ada CCTV-nya, ETLE. Nanti aku ditilang, tilang kan? Jadi melakukan perintah itu karena ya takut ketahuan. Dengan artian akhirnya kita terpaksa. Beda kan kalau kita melakukan perintah bukan karena terpaksa, tapi karena kasih. Maka kita melakukannya itu dengan sukacita. Kita melakukan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan jangan karena takut dimarahin, takut nanti masuk neraka gitu ya, takut nanti tidak dapat berkat. Akhirnya kita melakukan firman Tuhan itu terpaksa. Lalu kita melakukan firman Tuhan itu seperti sedang barter. Nah, itu yang salah. Kalau kita perhatikan ya, kalau aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Seringkali kita juga, poin yang ketiga ini, melakukan firman Tuhan itu juga sebagai barter. Ada sebuah keterpaksaan karena sebagai barter. Kalau aku akan firman Tuhan, harusnya nanti Tuhan berkati. Oh, kalau aku rajin baca firman Tuhan, sehari 1 pasal, sehari 2 pasal, wah nanti hari itu Tuhan berkati. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang betul-betul melakukan firman Tuhan karena tidak mengalami kasih Allah, tapi hanya sebagai orang yang miskin. Tahu maksudnya? Kita melakukan firman Tuhan hanya untuk sebuah ekspektasi barter. Oh, nanti kalau aku firman Tuhan ini aku baca, berkat Tuhan datang. Padahal kalau kita perhatikan, ketika orang betul-betul mengalami Yesus dan menuruti firman-Nya, karena apa? Karena kasih Allah di dalam dia sudah sempurna. Ketika saya sudah melakukan firman Tuhan sebagai respon, bukan sebagai timbal balik. Karena itulah Yohanes 14:23 mengatakan, jika kamu mengasihi aku. Jadi diawali, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti firman-Ku. Bukan karena menuruti firman supaya aku mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, tidak. Maka itulah yang ketiga, kita belajar melakukan firman Tuhan bukan dengan terpaksa, tetapi dengan syukur. Bukan dengan embel-embel harapan, tuntutan Tuhan aku supaya diberkati, dilancarkan jalanku yang syarat dengan dosa, tapi karena aku betul-betul mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Ini juga berlaku ketika saudara memberikan persembahan dan perpuluhan. Kadang-kadang kita memberikan persembahan dan perpuluhan itu adalah sebagai sebuah sarana timbal balik. Tuhan, aku sudah kasih ya. Berarti apa? Berarti besok-besok usahaku harus lebih dilancarkan. Bukan karena aku mengalami kasih Tuhan yang sempurna maka aku mengembalikan. Maka kita tahu bahwa kita mengembalikan 10%. Karena kita mengalami kasih Allah yang sempurna.
Maka ketika besok kita akan ada masalah, kita di usaha kita tidak lancar, kita hendak mutung, kita hendak ngomel, Tuhan bukankah kemarin aku sudah kasih bayar persembahan perpuluhan. Itu kadang-kadang kita kayak nyuap kan. Nah yang ketiga, mari kita belajar melakukan semua perintah firman Tuhan berangkat dari kasih yang sempurna yang sudah kita alami. Dan yang keempat, wujud bentuk saya dan saudara mengalami kasih Allah berarti kita harus wajib. Kata-kata wajib di sini berarti bukan menjadi sebuah pilihan, bukan juga berarti bilang itu khusus untuk si A, si B, si C, tapi tidak untuk saya lah. Tidak, tapi semua yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, berarti semua dari saya dan saudara yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apa katanya? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Atau wajib hidup itu berarti 24 kali 7. Saudara hidupnya 24 kali 7 enggak? Oh, kita tidur pun hidup loh. Kalau tidur enggak hidup kan mati. Kita hidup kita kan 24 jam kan? Dikali seminggu 7 hari. Dikali setahun 365. Dikali sampai umur kita. Ya, berarti apa? Wajib hidup sama seperti Kristus itu bukan bicara cuma minggu tok. Nah, saudara hidupnya apa cuma di minggu tok? Ya enggak kan? Saya dan kita semua hidupnya Senin sampai Senin, ketemu Senin sampai ketemu Senin. Kita hidup. Maka bicara ketika kita berkata Yesus di dalam aku, harus juga ada bentuk wujud perubahan. Perubahan yang tidak gegap gempita yang yo-yo itu, tapi betul-betul dari hati yang perlahan mungkin, tapi ada bentuk pertumbuhan yang baik. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup, itu berarti bahwa perubahan itu tidak hanya sekedar bicara di gereja saja, tapi juga di dalam setiap detik kehidupan saya dan saudara. Ketika kita membuka mata, sampai juga kita membuka mata di esok harinya, sampai di esok harinya, artinya terus menerus. Nah, biarlah pada firman Tuhan sore hari ini bicara Kristus pengantara kita mempunyai makna bahwa dia adalah juru selamat kita yang sempurna. Maka mari kita menerima anugerahnya yang mahal itu bukan dengan sikap yang murah, tapi kita mau meresponi dengan syukur. Kita mau meresponi kasih Allah yang sempurna ini juga, mau hidup di dalam dia, mengalami kasih yang sempurna dan melakukan perintah-perintahnya bukan sebagai timbal balik, tetapi sebagai respon terima kasih. Dan kita mau berubah, tidak hanya sekedar ketika kita di gereja saja, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita. Karena panggilan ini kita wajib hidup sama seperti dia. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Biarlah petang hari ini kami boleh diberkati, kami boleh mendapatkan makna kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua, tolong juga hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Menahem yang sudah menguraikan firman Tuhan bagi kami malam ini. Tuhan Yesus memberkati dan setiap pelayanannya ya Pak. Juga Bapak Ibu yang terkasih, sebelum pengumuman saya bacakan, mari kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita hari ini ada 2, yaitu pembangunan dan biasa. Yang merah untuk pembangunan. Sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan tiada berkesudahan.
berguna bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati dengan limpah. Mari kita akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Hingga hari ini Tuhan Yesus, Engkau memelihara hidup kami, Engkau menyertai hari-hari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah kebaktian kami Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menerima persembahan kami, menyucikan dan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini hadir, kiranya Tuhan memberkati selalu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan pengumuman mengundang kembali jemaat untuk beribadah pada hari Minggu depan di tempat ini. Adapun firman dalam kebaktian tersebut dilayani oleh Saudara Kristio Witoyo. Sementara itu untuk Darmo pagi dan sore Pendeta Rian Warubu, Koblen Tengah Pendeta Susi Raswati, Ruko Gateway Pendeta Muda Petrus Purnomo, Bromo pagi Pendeta Susi Raswati, Bromo sore Pendeta Muda Petrus Purnomo, dengan tema perintah yang baru 1 Yohanes 2 ayat 7-14. Senin 26 Juni TPI Benowo, pembicara Pendeta Muda Petrus Purnomo di keluarga Bapak Ibu Andreas, Kendung Gang 4 nomor 38. Selasa 27 Juni kaum wanita di Darmo pukul 16.00, pembicara Saudara Hilary Haryanto. Dilanjut pendalaman Alkitab, membahas kitab Kidung Agung pasal 4. Materi dibawakan oleh Pendeta Timotius Hogiono dan Penatua Lindra Haryanto. Dilaksanakan secara streaming dan onsite. Kamis di Gereja Tengger ini ada kebaktian KPM. Kami mengundang Bapak Ibu yang terkasih. Selain hari Minggu, hari Kamis kami juga ada. Dan minggu ini tanggal 29 ya, bertepatan dengan hari libur Idul Adha. Semoga semua bisa menghadirinya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Menahem Laswardi Suteja. Mari kita semua datang beribadah kepada Tuhan. Pembinaan jemaat bulan ini diadakan pada hari Minggu besok pukul 12, membahas pandangan iman Kristen tentang feng shui dan horoskop, adat dan budaya, dibawakan oleh Penatua Lindra melalui Zoom. Kami juga mengundang ya Bapak Ibu jemaat Tuhan semua untuk dapat mengikuti PBJ. Lah itu ID-nya nanti akan dimasukkan di dalam WA yang diumumkan di WA. ID Zoom-nya nanti bisa dilihat di grup-grup WA. Sekolah Injil Liburan diadakan tanggal 4 sampai 6 Juli 2023 di Darmo Harapan. Yang punya anak usia sekolah minggu bisa didaftarkan di guru wilayah masing-masing. Sebentar Bapak Ibu, kita akan melihat ya tentang SIL.
Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sekolah Injil liburan kita yang dimulai nanti jangan lupa 4 sampai 6 Juli. Yang belum mendaftar anak-anak silakan mendaftar kepada guru-guru sekolah minggu atau kepada di sini ada Mas Kris, ada Yanto, boleh mendaftar ya. Itu anak-anak sekolah minggu adalah kader-kader kita nantinya, seperti yang sekarang yang main musik semua itu ya, dulunya masih kecil sekolah minggunya di sini, lama-lama sudah besar semua melayani Tuhan. Itu adalah suatu anugerah dari Tuhan ya. Dari kecil sampai besar itu tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan ya Bapak Ibu. Nanti kan senang toh kalau punya anak-anak yang seperti itu. Untuknya itu apa? Oleh sebab itu anak-anak mulai kecil dibawa kepada Tuhan itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Berita duka meninggal Bapak Clement Rosamund adalah apa itu? Clement Retanubun adalah orang tua dari Ibu Robi Untoro. Dalam usia 86 tahun, almarhum telah dimakamkan di pemakaman Tionghoa Tual, Maluku Tenggara pada 24 Juni Sabtu kemarin. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Baptisan bagi jemaat yang belum dibaptis bisa mendaftarkan diri di Korwil masing-masing untuk mendapatkan pelajaran dasar iman Kristen atau katekisasi dari gereja. Baptisan akan diadakan pada awal Desember 2023. Yang mau mendaftar silakan Mas Kris bisa, Yanto bisa, gitu ya. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui kantong kolekte dalam kebaktian atau bisa melalui akun bank atas nama Gereja Isa Al-Masih. Juga melalui scan QR untuk setiap persembahan Bapak Ibu. Tuhan yang akan memberkati dan mengembalikan dengan limpah. Untuk pengumuman lengkap baik seputar kegiatan pemuda, remaja dan lain-lain dapat Bapak Ibu dibaca di WA grup masing-masing. Mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Menahem. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Di akhir ibadah kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami. Dan kami memohon agar Roh Kudus terus berkarya di dalam hati hidup kami, untuk kami boleh memaknai ibadah kami boleh terus diubahkan, kami menjadi kesaksian teladan yang baik. Dan melalui hidup kami, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Berkati juga hidup kami, keluarga kami, semuanya Tuhan. Terlebih berikanlah iman dan pengharapan kepada kami senantiasa. Bagi yang mengalami sakit dan lemah tubuh, kami juga berdoa mohon Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Yang berulang tahun kami juga berdoa mohon Tuhan memberkati. Dan juga kami mendoakan untuk keluarga besar Bapak Robi Untoro di tengah-tengah berduka citaan. Tuhan kami mohon penghiburan serta kekuatan Tuhan berikan. Menyerahkan untuk gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Surabaya, dan juga untuk wilayah Tengger ini. Kami mohonkan Tuhan memberkati dan memelihara gereja-gereja kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah petang hari ini dengan syukur, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.
Haleluya.